ajaib, Engkau Allah yang perkasa. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. There is none like you Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur mempunyai Allah yang ajaib seperti Tuhan. Bapa, saat ini bersabdalah atas setiap kami karena kami perlu firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Saat Kita Takut dan Cemas. Diambil dari Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Sementara pembacaan Alkitab satu tahun diambil dari Kitab Ratapan pasal 1 dan 2. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa membacanya terlebih dahulu. Saya akan baca Lukas 12 ayat 29 sampai 31. Demikian. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Bapak Ibu Saudara, jika orang Kristen ditanya, apakah engkau beriman kepada Kristus? Mungkin dengan spontan, sebagian besar akan berkata, ya, sudah tentu. Namun jawaban tersebut kebanyakan keluar begitu saja, tanpa berpikir panjang dan tanpa memaknai arti terdalam dari iman. Mungkin saudara berkata, sejak saya menerima Kristus, maka saya beriman kepada Yesus. Iya, itu betul. Tetapi apakah itu iman yang hidup setiap hari? Apakah setiap hari saudara hidup oleh karena iman? Atau saudara berkata, masalah rohani berbeda dengan masalah sehari-hari. Benarkah demikian? Apakah korban Kristus hanya supaya kita masuk surga ketika kita meninggal? Apakah perkara-perkara duniawi seperti makan, minum, pakaian, pekerjaan tidak melibatkan iman? Bukankah ini yang secara tidak sadar kita pahami atau setidaknya itu yang kita lakukan? Kita melibatkan Kristus hanya untuk masalah-masalah kerohanian, doa, ibadah, pelayanan. Tetapi jika sudah masalah keuangan, usaha, makan minum, rekreasi, maka kita tidak melibatkan Tuhan kecuali pada saat kita menghadapi masalah. Iman bukan hanya sebatas percaya kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Tetapi iman juga berarti mempercayakan seluruh aspek hidup kita kepadanya. Iman menghadapi ujian demi ujian setiap waktu. Ujian yang bertujuan memurnikan iman kita dan menumbuhkan iman kita. Semakin lama kita mengiring Tuhan, seharusnya semakin bertumbuh iman kita kepadanya. Salah satu tolok ukur iman kita adalah ketika kita menghadapi kecemasan dan ketakutan. Kecemasan dan ketakutan selalu menanyakan pertanyaan yang sama, yaitu siapa yang akan kamu percayai? Kepada siapa kamu akan berharap ketika kamu takut dan cemas? Kita mungkin bisa berpura-pura di hadapan orang lain, tetapi kita tidak bisa berpura-pura di hadapan diri kita sendiri dan di hadapan Tuhan. Undangan Tuhan begitu indah ketika Ia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Yesaya 55 ayat 1 juga menegaskan, ayo,
Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Bukankah ini tawaran yang begitu indah? Siapa orang yang tidak pernah merasa letih lesu dan berbeban berat? Dan siapa orang yang tidak mau menerima gandum dan anggur serta susu tanpa bayaran? Kita mungkin berpikir orang akan datang berduyun-duyun. Tetapi nyatanya hanya sedikit yang datang. Dan lebih banyak yang menolak. Mengapa, saudara? Karena manusia lebih percaya kepada apa yang dilihat dan yang bisa secara instan. Sedangkan Tuhan seringkali bekerja melalui cara iman. Iman tidak diperlukan lagi jika sudah kelihatan. Ibrani 11 ayat 1 menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dua kata, yakni harapkan dan tidak kita lihat. Semua yang kita harapkan adalah belum kelihatan. Harapan sudah bukan lagi harapan jika sudah kenyataan. Jika kita mempelajari segala mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, maka umumnya mujizat terjadi ketika orang beriman sebelum melihat. Contoh, 10 orang kusta yang menerima kesembuhan. Mereka beriman sebelum kustanya disembuhkan. Justru karena iman mereka, maka mujizat itu terjadi, kesembuhan itu terjadi. Mujizat air menjadi anggur juga terjadi karena mereka beriman akan perkataan Yesus dan melakukan perintah Yesus dengan iman. Hasilnya adalah mujizat terjadi. Air biasa menjadi air anggur yang berkualitas tinggi. Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau pakai. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lukas 12 ayat 22 dan 31. Perintahnya jelas, yakni percaya dulu. Baru kamu akan menerima janji-janji itu. Tetapi engkau berkata atau manusia berkata, aku mau terima dulu, baru aku percaya. Saudara, ini bukan iman. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Mungkin saudara tidak asing dengan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Cobalah saudara buka Mazmur 23. Dan saya harap saudara baca perlahan-lahan dan renungkan setiap kalimatnya. Ayat keempat berkata, dia berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Tetapi dengan yakin, pemazmur berkata, aku tidak akan takut. Mengapa ia begitu yakin? Karena ia berfirman kepada Tuhan yang akan selalu menyertainya bahkan seumur hidup. Apakah saudara saat ini sedang cemas atau takut? Undangannya tetap berlaku, yakni undangan untuk percaya kepadanya. Marilah kepadaku, semua kamu yang berletih lesu dan berbeban berat. Serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, karena akulah yang mempedulikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebagai manusia yang masih hidup di dalam daging ini, dan yang masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Seringkali takut dan cemas menggoda kami. Seringkali takut dan cemas meragukan kehadiran-Mu dalam hidup kami.
Di firman Tuhan hari ini, kami mau terima dengan iman. Undangan Tuhan yang begitu indah, yang selalu terbuka bagi siapapun yang mau datang kepada Tuhan. Engkau tidak pernah menolak orang yang datang dengan kesungguhan hati, dengan berbeban berat, berletih lesu. Kau tidak pernah menolak. Karena Engkau justru yang mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Karena Aku yang akan mempedulikan kamu. Kami mau belajar berserah hanya kepada Tuhan. Saat kami takut, saat kami cemas, kami tahu kami tidak sendiri. Tuhanlah yang menjadi naungan dan tempat perlindungan kami. Sehingga kami bisa berkata, bersama Allah, aku akan melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.